Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Embun Kolbu. Tema kita hakikat kemerdekaan. Kita sudah banyak membahas tentang bagaimana masyarakat kita ya, Prof ya, di tengah usia Indonesia yang merdeka sudah 72 tahun. Lalu juga tadi terkait dengan mengisi kemerdekaan seperti apa, bahkan juga terkait dengan isu SARA, isu SARA dan juga isu dengan khilafah yang muncul di Indonesia saat ini. Baik, Prof. Namun kalau kita kembali lagi terkait dengan kemerdekaan kita, kan kita di Indonesia ini adalah bangsa dengan berbagai macam suku, ras dan juga agama seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri, apa yang harusnya kita terus kedepankan dengan kemerdekaan, lalu dengan adanya perbedaan agama, suku dan ras dalam keseharian kita? Iya, makasih Mas Edwin dan para pemirsa Kompas TV yang terhormat. Sebenarnya ada tokoh yang pikiran-pikirannya sangat bagus, itu untuk dikedepankan dalam kaitannya dengan keberagaman kita. Apakah itu seperti Nurholis Majid, kemudian beberapa tokoh lainnya, itu dalam melihat keragaman kita. Jadi satu hal yang sangat penting untuk kita junjung tinggi, apa yang telah diproklamirkan oleh para pendahulu kita di negeri ini, bahwa perbedaan suku, perbedaan agama, ras, golongan, itu adalah karunia. Jadi kalau ini tetap dirawat, insya Allah menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar. Ya, pemerintah kita, khususnya pendiri-pendiri negara ini, itu kan dari dulu sudah mewariskan ke kita. Kenapa misalnya dari Sabang sampai Merauke itu bisa menyatu, terdiri dari pulau yang sangat banyak? Karena ada nilai yang kita sepakati. Itulah sebenarnya saya setuju dengan pemikiran-pemikiran beberapa pemikir Islam, misalnya Quraisy Shihab, bahwa kita tidak ingin, jadi Indonesia ini bukan negara yang kita katakan sebagai negara agama, yang harus hanya agama satu tertentu yang tetapi dia juga tidak boleh liberal, tidak ada ajaran yang tidak ada aturan yang mengatur. Ajaran tentang Pancasila itu adalah sangat moderat. Maksudnya kita di negeri ini tidak menghendaki adanya penindasan atas nama agama. Kita juga tidak menghendaki adanya kebebasan tanpa aturan. Itu bagus sekali. Karena itu saya kira perlu dirawat atau perlu dikembangkan dalam pemikiran kita di Indonesia, khususnya di 72 tahun kemerdekaan kita, bahwa tanggung jawab kita semua, apapun agamanya, ya, kemudian sukunya, etnisnya, itu kita semua punya tanggung jawab untuk memelihara keberlangsungan negara yang telah diproklamirkan 72 tahun yang lalu. Kemerdekaan ini harus dijaga. Nah, satu di antaranya adalah ketika kita tidak mau atau tidak ingin memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita jalin kebersamaan, kita lihat perbedaan sebagai satu kekayaan yang patut untuk dirajut, dibina, untuk selanjutnya melihat bagaimana kita punya negara ini luar biasa. Ya. Baik, jadi ketika kita sebagai umat Muslim bisa menjaga silaturahmi dengan umat lain, itu juga suatu apa ya, Prof, ya, pencapaian ya, yang bisa dikatakan pencapaian luar biasa untuk mengisi kemerdekaan ya, Prof. Baik, nah Prof, mungkin boleh disampaikan singkat, Prof, kesimpulan kita atau hikmah yang bisa dipetik dari tema kita, hakikat kemerdekaan, khususnya jika memandang dari ajaran-ajaran Islam sendiri, Prof. Silahkan. Makasih Mas Edwin, para pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Jadi hakikat kemerdekaan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak hanya mewarisi kemerdekaan itu dari pendiri bangsa ini, lalu kita biarkan seperti itu. Tapi kita mau, dan saya kira para pendiri bangsa ini akan sangat tersenyum sekiranya kita melihat kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang sesuai dengan cita-cita negara ini. Kita harus menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, kemudian kesejahteraan, dan nilai-nilai seperti yang saya katakan tadi, tanpa melupakan nilai-nilai ketuhanan. Cuma seringkali kita selalu mengatakan bahwa yang selalu ditonjolkan bahwa kita harus Islami dengan menegakkan nilai-nilai ketuhanan. Saya perlu tegaskan bahwa ajaran Quran sendiri mengajarkan bahwa kalau kita hanya memperhatikan nilai ketuhanan lalu mengabaikan nilai kemanusiaan, itu juga dikutuk oleh Allah. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita justru memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan saja tanpa nilai ketuhanan, itu adalah fata morgana. Sehingga kita berharap bangsa Indonesia ini insya Allah bisa menyatu
dengan perbedaan agama, perbedaan etnis, suku, golongan, bahasa, budaya dan sebagainya, tetapi dia bisa menyatu dalam tekad bagaimana untuk melihat perkembangan bangsa ini dalam aturan yang tidak terpisah-pisah. Maksudnya pendiri bangsa ini mewariskan kepada kita Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kita pelihara dengan cara seperti tadi, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, ya, tegakkan kesejahteraan, dan jangan lupa nilai-nilai ketuhanan itu dikembangkan. Ya. Jadi harus imbang ya, Prof ya. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan ini harus selalu ada di negara kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof Darussalam. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Tentunya di momen kemerdekaan ke-72 tahun ini kita mendoakan negeri kita, bangsa kita agar senantiasa dilindungi, diberikan kasih sayang, rahmat dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tiba saatnya saya Dindaris pamit undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72 tahun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.